Selamat pagi Bu. Baik Ibu, apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu izinkan saya untuk menutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Menutup tirai. Kemudian setelah itu sebelumnya dengan Ibu siapa? Oh Ibu Arini Bu ya. Baik Ibu Arini, perkenalkan nama saya Bidan Iim, saya bertugas di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Oh di sini Ibu ingin belajar cara melakukan pemasangan kondom yang baik dan benar Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya akan menjelaskan tentang materi alat kontrasepsi kondom. Kemudian setelah itu saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara memasang alat kondom yang baik dan benar. Nanti untuk tujuannya supaya bisa menunda kehamilan Bu ya. Dan lama tindakannya selama 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia Bu ya. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Belum Bu ya. Baik, kalau begitu sebelumnya seberapa pengetahuan Ibu tentang alat kontrasepsi kondom Bu? Iya benar, dia alat kontrasepsi kondom yang biasanya dipakai ketika akan melakukan hubungan seksual, begitu Bu ya. Baik, di sini saya izin menggunakan alat. Di sini ada lembaran Bu ya. Ibu bisa lihat di sini saya menggunakan alat untuk menjelaskan kepada Ibu. Di sini bisa dilihat Bu ya, untuk alat kontrasepsi kondom itu merupakan sebuah seperti selubung atau sarung karet yang terdiri dari beberapa bahan. Seperti di sini sudah dijelaskan Bu ya, ada latex yakni karet, kemudian ada plastik yakni vinil, atau bahan alami yakni produksi hewani yang digunakan pada penis saat akan melakukan hubungan seksual, begitu Bu ya. Dan di sini juga ada penjelasan tentang efektivitas dalam kontrasepsi kondom. Untuk efektivitas kontrasepsi kondom itu sendiri efektif apabila menggunakan dengan cara yang baik dan benar. Kemudian setelah itu alat kontrasepsi kondom ini bisa dilakukan bersamaan dengan kontrasepsi lainnya Bu ya, untuk mencegah IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian untuk pada umumnya ukuran ketebalan kondom ini 0,02 mm seperti yang dijelaskan di sini Bu ya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat kontrasepsi kondom ini. Di sini cara kerja alat kontrasepsi kondom itu sendiri, kondom bisa menghalangi antara pertemuan sperma dan juga sel telur dengan cara kondom itu menampung sperma pada tempat yang telah disediakan dan mengakibatkan sperma itu tidak bisa masuk melalui saluran ke reproduksi wanita, begitu Bu ya. Kemudian ini untuk alat kontrasepsi kondom ini juga bisa mencegah penularan mikroorganisme seperti IMS, infeksi menular seksual, kemudian merupakan HPV dan AIDS. Dan untuk mencegah penularan mikroorganisme ini bisa pada satu orang dan kepada orang lainnya, begitu Bu ya. Tetapi untuk para pengguna khususnya yang menggunakan kontrasepsi kondom yang terbuat dari latex dan vinil, begitu Bu ya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui manfaat kontrasepsi kondom ini, yang untuk kontrasepsi yang pertama ada efektif bila digunakan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang ketiga tidak mempengaruhi kesehatan pada ibu. Dan yang keempat tidak mempengaruhi sistemik. Kemudian yang kelima murah dan bisa dibeli secara umum, begitu Bu ya. Dan untuk manfaat kontrasepsi kondom ini sendiri yang non kontrasepsi, yang pertama memberi dukungan kepada suami untuk ikut serta mengikuti KB, begitu Bu ya. Kemudian setelah itu yang kedua bisa mencegah IMS. Kemudian yang ketiga bisa mencegah ejakulasi dini. Yang keempat bisa membantu mencegah adanya kanker serviks. Dan yang kelima saling berinteraksi sesama pasangan, begitu Bu ya. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan cara menggunakan kondom itu sendiri. Yang pertama perlu Ibu ingat, dilarang dengan cara menggigit atau menggunakan benda tajam, pisau ataupun gunting untuk membuka kemasan, begitu Bu ya. Dan yang kedua yaitu kondom ini hanya bisa digunakan satu kali pakai. Kemudian yang ketiga jangan letakkan kondom pada tempat yang panas karena bisa merusak, merobek kondom tersebut ketika akan dipakai. Kemudian yang keempat, sebelum menggunakan kondom kita perlu untuk mengecek tanggal kadaluarsanya Bu ya. Di situ kita bisa lihat apakah sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian kita lihat apakah pada kemasannya masih bagus. Kita bisa lihat apakah
ada kerusakan, rapuh atau kusut pada kondom tersebut. Jika sudah tidak layak pakai, sebaiknya hindari pemakaian Bu ya, biar tidak timbulnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu. Selanjutnya di sini juga dijelaskan Bu ya, tidak boleh menggunakan minyak goreng ataupun minyak mineral karena itu bisa mengakibatkan kerusakan pada kondom. Terus di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian kondom itu sendiri seperti gambar di sini Bu ya. Di sini pemasangan kondom saat penis sedang ereksi atau tegang Bu ya. Ketika sudah tegang kita bisa melakukan pemasangan, tempelkan ujung pada glans penis dan tempatkan bagian penampung sperma pada ujung uretranya Bu ya. Kemudian setelah itu kita bisa lepaskan gulungan karetnya dengan jalankan menuju ke pangkal penis. Setelah itu jika kondom tidak mempunyai tempat penampungan sperma, maka kita bisa agak tarik sedikit Bu ya bagian ujung kondomnya itu supaya tidak terjadi robekan atau kerusakan pada saat melakukan ejakulasi nanti. Begitu Bu ya. Di sini yang perlu Ibu perhatikan Bu ya, sebelum penis melembek, Ibu sesegera mungkin meminta suaminya untuk melepas penisnya karena takut nanti akan terjadinya kebocoran pada kondom tersebut ya Bu ya. Nanti jika akan mengeluarkan penis, usahakan untuk memegang bagian pangkal penis dengan tetap memegang bagian kondom supaya tidak terjadinya tumpahan sperma di dalam vagina Ibu begitu. Jadi ketika melepas kondom itu sendiri, usahakan penis sudah terlepas dari vagina Ibu. Kemudian secara perlahan Ibu bisa lepaskan kondom dari penis suami, kemudian membuang di tempat yang aman. Baik Ibu, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan kondom yang baik dan benar Bu ya. Baik Ibu, di sini saya menggunakan alat media untuk mempraktekkan supaya Ibu lebih paham lagi Bu ya. Di sini juga sudah saya sediakan kondom. Seperti yang saya jelaskan tadi, jangan dengan cara menggigit ataupun menggunakan benda tajam supaya tidak terjadinya kerusakan atau kerobekan pada kondom yang akan digunakan. Yaitu letakkan ujung kondom pada area ujung penis. Kemudian setelah itu kita tempatkan penampung sperma pada area ujung uretra. Kemudian bagian belakang kita bisa geserkan ke area pangkal penis. Seperti ini Bu ya. Jadi usahakan tempat penampungan sperma ini terlihat. Tetapi jika kondomnya tidak memiliki penampungan sperma, pada area ujung kondom ini bisa agak ditarik. Begitu Bu ya. Jadi setelah itu seperti yang saya jelaskan tadi, hal yang perlu Ibu ketahui ketika melepaskan penis dari vagina, jangan sampai penis itu melembek terlebih dahulu Bu, karena di sini sudah terisi sperma. Jadi sebelum penis itu melembek, kita bisa antisipasi lebih mengeluarkan penis terlebih dahulu. Ketika sperma sudah ditampung di wadah kondom tersebut, kita bisa membuka kondom setelah penis keluar dari vagina, kemudian membuangnya ke tempat yang aman. Baik, itu seperti yang sudah saya praktekkan tadi Bu ya. Selanjutnya sedikit lagi Bu, di sini juga ada tentang keterbatasan kontrasepsi kondom. Di sini Bu bisa dilihat lagi Bu ya, karena kondom ini efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi jika digunakan dengan baik dan benar tadi Bu ya. Kemudian setelah itu agak mengganggu hubungan seksual, yakni mengurangi sentuhan langsung. Kemudian pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi atau ketegangan. Kemudian setelah itu resikonya juga harus selalu menyediakan setiap kali akan berhubungan seksual. Kemudian setelah itu beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat yang umum, biasanya seperti itu Bu ya. Pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah. Baik, itu saja Bu yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Bu setelah saya melakukan penjelasan dan juga mempraktekkan tentang pemasangan kondom ini tadi, apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu ya. Baik, sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu ya. Kalau Ibu sudah paham, apakah Ibu bisa mengulangi lagi Bu? Iya benar Bu. Itu yang perlu Ibu ingat-ingat. Benar Bu ya. Baik Bu, di sini untuk kesimpulannya,
Untuk melakukan penggunaan kondom ini sangat efektif bila dilakukan dengan pemasangan yang baik dan benar. Begitu Bu ya. Ya. Kondom ini sendiri terbuat dari bahan yang tertentu, yaitu seperti vinil dan juga latex. Begitu Bu ya. Jadi kita usahakan jika menggunakan kondom yang terbuat dari bahan vinil dan latex, sangat efektif. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu ya. Baik, jika ada keluhan lagi atau yang ada yang ditanyakan, Ibu bisa datang kembali Bu ya dan menanyakan yang belum paham kepada saya. Baik, jika itu saja, terima kasih Bu untuk kerjasamanya hari ini. Ibu sudah sangat kooperatif, Ibu sudah mau bekerja sama dengan saya. Terima kasih Bu.